ya. Ya, mohon maaf ya atas tadi itu. Jadi sudah sampai zaman Edo ya kemarin ya. Di zaman Edo banyak sekali orang Jepang orang Barat datang masuk ke Jepang lewat pintunya, yaitu di mana, di Nagasaki itu pulau apa? Ada yang tahu? Pulau Dejima. Ya, seharusnya Pulau Dejima, betul, Pulau Dejima ya. Di Pulau Dejima Belanda datang ya, makanya kalau minasang main ke Nagasaki itu banyak sekali bangunan bersejarah ya, bangunan-bangunan Eropa ya di sana, seperti bukan di Jepang ya, peninggalan dari bangsa Barat ya. Nah, setelah zaman Edo itu kan masuk ke apa namanya? Berarti ibu kotanya sudah di mana kalau zaman Edo? Ada di mana Edo minasang? Di Kyoto, Osaka, atau di mana kalau Edo? Tokyo desu, karena Edo sendiri adalah nama lain dari nama tua dari nama kuno dari Tokyo. So desu. Nama tuanya Tokyo adalah Edo ya. Di zaman Edo adalah artinya zaman Tokyo, di mana kekuasaan itu dipegang oleh pemerintahannya siapa ya yang memerintah saat itu adalah Keshogunan ya, Keshogunan Tokugawa. Shogun Tokugawa Shogunate ya, di mana Tokugawa Shogunate itu kemarin sudah dijelaskan di zaman Edo ya. Nah, pada akhirnya zaman Edo itu kita lihat di sini ya, pada zaman Edo adalah adanya apa ya kemarin? Tadi namanya apa? Yang disebutkan saya. Sakoku Seisaku ya. Cross country isolasi. Politik isolasi ya. Meskipun sebenarnya di dalam dunia sejarah Jepang sekarang sedang ada perdebatan ya, apakah benar sih Jepang itu disebut sakoku ya, karena sa itu benar-benar ditutup ya, isolasi, sama sekali tidak ada kontak dengan Barat. Nah, nyatanya ada kontak dengan Barat ya, itu di Dejima, di sini Cina dan Belanda contohnya ya. Kebijakan politik isolasi ini adalah melarang penyebaran agama Kristen ya. Kenapa agama Kristen dilarang? Karena agama Kristen itu dari Barat ya, dimana kalau misalnya kalau agama Kristen menyebar, berarti banyak orang yang memeluk agama Kristen, akhirnya dia tidak pro Jepang, pro Barat, ya malah pro asing jadinya ya, dimana meskipun Kristen itu sebagai simbol modernisasi Jepang ya, karena modernisasi itu kan dilihat dari peradabannya ya, peradaban Barat yang paling unggul, sementara orang Barat membawa agama Kristen ya. Yang melarang penyebaran agama Kristen siapa yang terakhir minasang? Iya, bukan Oda Nobunaga. Tapi Oda Nobunaga itu membolehkan, habis itu baru nanti Ieyasu Tokugawa. Iya, Ieyasu itu Oda Nobunaga melarang justru ya, tetapi satunya bukan baru dibolehkan. Ya, tapi sebelum itu juga ada lagi, siapa namanya yang penyatu Jepang, siapa aja minasang? Ayo minasang. Penyatu Jepang siapa aja? Kan Oda Nobunaga, terus yang kedua Oda Nobunaga, kemudian lupa semua ya, saya juga lupa siapa? Toyotomi Hideyoshi desu ne. Toyotomi Hideyoshi justru melarang agama Kristen ya. Tapi Toyotomi Hideyoshi ini pada akhirnya belum berhasil menyatukan seluruh Jepang, meskipun kontribusinya, kiprahnya dia itu benar-benar sudah banyak negara-negara itu di daerah-daerah itu, daerah feodal itu kan namanya Han ya, negara-negara dulu itu ya, Han itu disatukan, banyak disatukan, tetapi belum sampai selesai. Akhirnya Toyotomi Hideyoshi dibunuh ya, meninggal saat itu ya, sempat dia ingin menginvasi Korea ya waktu itu ya. Baik. Nah, kebijakan politik isolasi itu, dan akhirnya adanya interaksi dengan bangsa Barat melalui perdagangan Belanda yang diizinkan mengadakan hubungan dagang di Pulau Dejima, di mana Dejima ini ada di Nagasaki ya. Nah, ini sebenarnya di zaman Edo ya. Jadi flashback dulu. Nah, politik ini ternyata berlangsung lebih dari 200 tahun ya, karena di zaman Edo itu kan zaman 1603 ya sampai 1800 berapa? Kalau masuk ke zaman Meiji, minasang kira-kira 1868 ya. Iya, ini masuk zaman Meiji Disney ya. Nah, tujuannya politik isolasi, jadi ini sambil flashback yang kemarin, adalah supaya bakufu ya. Bakufu kan shogun itu ya, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh shogun, feodalisme, adalah bakufu ya, supaya bakufu dapat mengontrol dan memonopoli perdagangan dengan luar negeri. Kemudian bakufu ini juga dapat memaksa kapal-kapal asing yang singgah untuk memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan dan perdagangan di Barat. Kira-kira informasi mengenai ilmu ini fungsinya buat apa bagi Jepang?
Apa minasang? Buat ngapain? Info-info ini. Buat Jepang keuntungannya apa? Ini yang kedokteran itu bukan sih? Ya, bukan. Apa minasang kira-kira? Bukan sih. Kenapa? Ya, kurang keras apa? Untuk mengembangkan negaranya sendiri bukan. Iya, betul. Ya, secara garis besar kan begitu, untuk mengembangkan negaranya sendiri dong, karena memang Jepang kan masih tertutup di mana zaman Edo, zaman Meiji itu adalah zaman terbukanya Jepang, zaman modernisasinya Jepang. Dari dulu yang Jepang ini sangat sangat konservatif ya, dalam arti kayak masih belum beradab ya, kasarannya seperti itu, masih belum beradab, masih belum budayanya belum, peradabannya belum berkembang. Sementara kedatangan bangsa Barat di zaman Edo, ini kayak semacam kayak kedatangan suatu suatu yang bisa, Jepang ini bisa bersinar, bisa lepas dari masa-masa kelam menuju ke modernisasi biasanya ya. Jadi Bakufu itu emang politik isolasi ini sebenarnya ya ada benernya juga, dalam arti istilah isolasi ini memang dalam arti tidak sama sekali tidak kontak dengan bangsa Barat, ada kontak tetapi terbatas gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dampaknya juga ada ya. Dampak dari Sakoku Seisaku adalah berkembangnya Ranggaku ya, ini bacanya Ranggaku. Jadi bacanya jangan kayak manga desne. Ini juga Ranggaku. Ranggaku adalah, ada yang tahu Ranggaku maksudnya apa? Ilmu Belanda desne. Belanda di sini maksudnya adalah kalau nggak salah gitu ya. Saya lupa rangnya kayak gitu ya. Ini kan rang ini bukan si rang ini sebenarnya artinya Belanda ya. Kalau minasang tahu ya, misalnya kayak bahasa Jepangnya negara-negara itu kan kadang ada kanjinya ya, misalnya kalau kanjinya kayak gini, maksudnya apa nih? Negara apa nih? Negara Belanda. Ada yang tahu? Korea. Ini Korea, so desne. Nah, kalau ini tuh terus ada lagi misalnya kalau kayak gini maksudnya apa? Chugoku, Cina. Chugoku, so desne Chugoku atau Cina. Terus ada lagi misalnya, apalagi ya, banyak deh. Ini nih misalnya. Nah, ini apa nih, ada yang tahu? Inggris gitu ya. Inggris desne ya. Jadi di sini ini adalah kanjinya Belanda, oranda. Di sini rangnya tuh ini untuk melambangkan kayak seakan kayak untuk menyingkat suatu negara dengan kanji gitu ya. Kangkoku disingkat seperti Kang gini, Chu itu Cina, itu maksudnya Inggris. Rang ini kalau Amerika, ada yang tahu nggak Amerika apa kalau Amerika? Amerika dengan kanji apa? Amerika bahasa Jepang. So Disney B, Disney Home ya. B ya, padahal B ini Amerika ya. Amerika Serikat maksudnya ya. Nah, ini Beikoku itu kan Amerika ya. Dia pakai kanji B Disney, padahal nyari beras mah nggak jauh-jauh ke Amerika ya, di Indonesia juga ya. Berkembang Ranggaku ya, karena tadi kan kedatangan Belanda lah kasarnya gitu, kedatangan Belanda di Jepang, kedatangan Belanda. Belanda bawa apa? Bawa ilmu Disney. Nah, Ranggaku ini contohnya ilmu-ilmu seperti kedokteran, ilmu teknik, ilmu sastra. Pokoknya ilmu yang bikin Jepang itu lebih modern ya. Nah, Ranggaku ini sebenarnya kan dalam bahasa Belanda, ini diterjemahkan dong. Mbak Sono mama bahasa Belanda dibaca orang Jepang kan nggak bisa, nggak ngerti kan? Itu diterjemahkan. Nah, salah satu orang-orang ahlinya itu namanya seperti Minoru Otaku dan Sugita Genpaku. Ini adalah pelopor adanya ilmu Belanda, ilmu tentang misalnya kedokteran, terus tadi sastra, terus kedokteran, sastra, ilmu-ilmu teknik itu semua diimpor dari Eropa. Ini ya. Nah, kemudian ada juga berkembangnya Kokugaku atau studi nasional ya, yang dipelopori oleh Motoori Norinaga ya. Kokugaku. Jadi kalau nggak salah Kokugaku itu tentang Jepang itu sendiri gitu ya. Studi nasional ya, Kokugaku. Nanti minasang bisa cek lagi ya seperti apa itu studi nasional. Nah, ini adalah urut-urutannya nih, minasang kira-kira bisa nggak? Ini bacanya apa nih? Coba kita baca bareng-bareng. Ini kira-kira pulau apa tadi ya?
Dejima deno gaikoku koryukai. Dejima so desu ne. Koryu. Dejima deno gaikoku koryu aja. Koryu. Koryu. Kira-kira apa nih? Dejima deno gaikoku koryu. Pertukaran negara. Pertukaran budaya atau pertukaran apapun lah ya, perdagangan, pertukaran dengan bangsa asing gitu ya, dengan bangsa asing di mana? Di Pulau Dejima gitu ya, di Pulau Dejima. Kemudian setelah itu ada juga Igaku ya, Kagaku no Ninshiki di sini. Igaku dan Kagaku kira-kira apa nih minasan? Ada yang tahu Igaku atau Kagaku? Kedokteran dan sains. Iya, kedokteran dan sains. Jadi ini adalah kesadaran akan pentingnya ilmu kedokteran dan sains ya di sini. Nah, kemudian ada juga, ini yang tadi saya ucapkan ya, Rangaku desu ne. Rangaku to Okugaku no Hattatsu ya, kemajuan desu ne. Kemajuan tadi Rangaku dan Okugaku ya. Rangaku itu ilmu tentang Belanda ya. Ada kedokteran, sastra, teknik dan lain sebagainya. Dan Okugaku. Kemudian ada yang tahu ini apa nih? Ya, siapa duluan? Kira-kira apa nih minasan? Terjemahan apa nih? Terjemahan itu. Ada yang tahu? Honyaku no Shupang. Di sini Honyaku no Shupang. Jadi penerbitan gitu ya. Penerbitan buku-buku apa kira-kira Honyaku itu apa? Penerbitan buku-buku? Terjemahan. So, desnya penerbitan buku-buku terjemahan kan tadi nggak sono mama dalam bahasa Belanda langsung dibaca, nggak ada yang tahu lah ya, pasti diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah itu membuat ini apa ya bacanya apa? Baku kuno mungkin susah ya. Baku kuno jakutai kak ya, jadi lemahnya Yowameru desne. Yowamaru ya, melemah, jakutai itu melemahnya bakufu. Jadi bakufu sudah mulai melemah di Edo itu dengan kedatangan orang-orang asing ya. Karena bakufu kan berarti nasionalis nih. Sementara kalau adanya orang asing itu banyak mempengaruhi pemikiran orang-orang Jepang. Jadi lebih melek gitu ya. Nah, setelah adanya sakoku, dia akhirnya berubah. Ini kan saya tadi ya, sakoku di sini. Sakoku, penutupan negara. Ya. Kemudian ada yang tahu setelah adanya bangsa Barat itu jadinya apa? Lawannya sakoku, akhirnya negara itu tadi close, berarti lawannya apa? Sekarang terakhir close jadi apa? Dibuka. Open country, so disini open country ya, pembukaan negara. Jadi negaranya jadi dibuka setelah ditutup selama 200 tahun ya, bahwa kebijakan sakoku itu ya politik isolasi ya, meskipun itu terjadi perbandingan ya, terjadi perdebatan antara ahli sejarah Jepang bahwa itu kurang cocok. Akhirnya dengan adanya kedatangan bangsa Barat, Jepang terpaksa membuka negaranya, yaitu open country. Ya, masuk ke zaman Meiji ya seperti ini ya. Jadi ciri-ciri kehidupan yang pertama adalah masa pembukaan negeri atau disebut kaikoku di sini ya. Kai-nya itu kan artinya membuka ya, membuka negara ya. Dari open country atau sakoku menjadi closed country menjadi open country atau kaikoku ya. Kira-kira siapa nih yang datang minasan di kaikoku ini? Masih pada nyimak ya minasan? Ini sekarang. Siapa nih? Kaikoku ini kedatangan siapa ternyata? Siapa yang datang? Commodore Perry. Iya, betul sekali, Commodore Perry. Commodore Perry apakah datang begitu saja gitu? Dia naik apa tuh? Dia naik black ship, istilahnya Kokuseng, kapal hitam ya. Black ship ya, kapal hitamnya Amerika. Jadi mereka membawa kapal hitam, dan ini adalah gunboats ya. Gunboats itu artinya adalah ada senjatanya, kalau cuma kapal doang ya. Amerika datang ke Jepang
bawa kapal ya, kapalnya kapal gunboat. Di sini kedatangan kapal Amerika Raising ya, di mana dipimpin oleh siapa tadi? Matthew, ya Commodore Perry ya, Matthew Calvert Perry atau Commodore Perry, yaitu tugasnya adalah apa namanya, memaksa Jepang ini, ayo buka dong pelabuhan itu dibuka ya, minasang tolong perhatikan di sini ya. Jadi ada beberapa joyaku itu kayak persetujuan ya, perundingan persetujuan. Kalau kita belajar sejarah kan banyak banget tuh ya, misalnya persetujuan apa, perjanjian apa. Nah ini perjanjiannya salah satu namanya Nichibe Washin Joyaku ya. Nichibe kira-kira siapa dan siapa tadi? Nichibe siapa dan siapa nih kira-kira? Kanjinya gini, Nichibe berarti siapa dan siapa? Antara siapa dan siapa? Jepang dan Amerika. Jepang dan Amerika ya. Nichibe Washin Joyaku. Di mana Nichibe Washin Joyaku ini adalah suatu apa namanya perjanjian ya, perjanjian yang perintahnya suruh ngapain? Membuka apa? Membuka pelabuhan ya. Pertama membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate. Hakodate itu ada di Hokkaido. Baik, seperti itu ya. Kemudian ada juga selain itu ada juga Nichibe Shukotsu Joyaku ya. Ini susah mungkin dihafalin ya. Jadi ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian ini kira-kira membuka pelabuhan juga ya, sama. Membuka pelabuhan di Kanagawa. Contohnya ya di Kanagawa, di Nagasaki, Niigata dan Hyogo. Di sini Hyogo itu ibu kotanya Kobe ya. Nah, jadi di bagian timur, Jepang atas, Nagasaki di selatan, dan di Kobe di tengah-tengah itu juga dibuka ya. Jadi banyak sekali pelabuhan yang dipaksa dibuka dengan perjanjian Joyaku ini, Nichibe Washin Joyaku dan Nichibe Shukotsu Joyaku ya. Baik. Nah, plus minusnya apa ya? Kelebihannya apa? Bahwa dengan Kaikoku ini Jepang ini membuka negara ya, membuka pintu yang luas gitu ya, masuknya kebudayaan, masuknya peradaban baru yang akhirnya Jepang itu apa ya, memandu Jepang ke bumi, istilahnya peradaban yang lebih intinya dari gelap ke terang gitu ya. Nah, tetapi yang dilakukan itu pemerintah itu bahwa Kaikoku ini banyak apa ya, misalnya tadi orang Jepang, orang Barat itu kan bawa agama Kristen, di mana Jepang agama Kristen kan asing bagi orang Jepang ya. Dan itu agama Kristen itu sebagai simbolnya Jepang, simbol Barat, simbol kemajuan tapi Barat. Jadi siapa yang mengikuti Barat artinya malah kayak melawan pemerintah gitu ya. Jadi ada juga pengusiran orang-orang Barat sebenarnya setelah Kaikoku itu ya. Nah, di sini ada istilah Sonnojoi ya. Di mana Sonnojoi? Kanjinya mungkin minasan bisa cek ya, kalau di sini saya susah nulisnya ya, Sonnojoi. Sonno itu Sonkesu. No-nya itu Tenno. Siapa sih Tenno minasan? Tenno dari Rizko? Kaisar. Jadi ada kebijakan namanya Sonnojoi, yaitu honor the emperor. Honor the emperor, yaitu hormati kaisar, biasanya honor the emperor, Tenno Sonkesuru, kemudian Joi itu expel the barbarians, mengusir orang-orang Barat, ya, mengusir orang asing, mengusir orang-orang Barat, ya, dimana karena pengaruh Barat ini juga luas, lebih apa ya, pengaruh Barat ini juga meluas, dan akhirnya banyak juga orang-orang Jepang yang terpengaruh melawan si kaisar. Makanya ada slogan, ada dikeluarkan Sonnojoi. Kita harus menghormati kaisar dan usir orang-orang asing, mengusir orang-orang Barat ya. Honor the emperor and expel the barbarians. Itu ada ya. Hai Sonnojoi, betul sekali itu ya. Kayak gitu ya. Kanjinya susah ya, i-nya itu kanji yang jarang di Joyo kanji janai. Biasanya kanji yang tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari biasanya ya. Hai, terima kasih Raffi Sang ya. Sonnojoi desu. Nah, artinya adalah bahwa di Kaikoku ini, Nihon ini artinya Jepang ini melawan orang-orang asing ya, kekuatan orang asing. Di sisi lain orang asing itu punya punya positif sendiri, bahwa dia membawa suatu peradaban, membawa suatu cahaya terang.
Tapi di sisi lain dia juga bisa menghancurkan Jepang perlahan gitu ya. Sistem-sistem Jepang misalnya kayak kekaisarannya Jepang juga sudah mulai goyah kalau didatangi orang asing. Nah, ciri-ciri kehidupan yang kedua adalah peristiwa yang terjadi menjelang, yang paling terkenal apa sih Mas zaman Meiji itu? Ketika kita meminta maaf, Paling terkenal apa? Namanya restorasi Meiji itu. Oh iya, adanya restorasi restorasi kita Meiji. langsung sampaikan Di mana apa yang dulu akan kita lakukan. waktu Jepang itu masih belum apa namanya? Oke, Waktu Jepang itu masih belum belum menjadi zaman modern seperti sekarang kan. Jepang masih ada kasta, ya kan, masih ingat ya kemarin masih ada kasta mibung, di sini mibung mibung seido ya, ada sistem kasta, shinokosho. Masih pada ingat shinokosho apa? Shinokosho? Sistem pelapisan masyarakat. Sistem pelapisan masyarakat kan seperti kasta ya, itu adalah simbol dari negara yang belum maju ya, kayak gitu. Makanya ada kasta-kastanya apa. Itu kalau orang Jepang, orang Barat lihat kan, waduh masa gitu sih Jepang punya kasta-kasta gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu direstorasi untuk menuju Jepang, menuju peradaban yang lebih maju ya. Dan muncul ya di sini ya, muncul minasang, yaitu muncul muncul dua klan ya, samurai. Ada yang pernah dengar Sacho? Ini bukan Shacho ya, bukan Shacho kepala apa namanya itu, tapi Sacho di sini. Ada yang tahu apa nih Sacho maksudnya apa? Coba dicari di googling deh, Sacho itu apa? Sacho adalah aliansi ya, sebuah aliansi samurai. Ya. Barang yang tertukar atau barang aliansi samurai ya, antara Satsuma dan Choshu. Sacho istilahnya ya, di mana Satsuma ini adalah nama lain dari prefektur Kagoshima ya, ada di bawah di selatan ya. Sementara Choshu adalah, ada yang tahu Choshu itu dari prefektur mana? Ini nama kuno ya. Waktu Jepang masih bentuknya Han. Apa nih? Choshu itu apa? Choshu ada di prefektur ya. Yamaguchi. Iya, Yamaguchi dan Satsuma ya. Minasang bisa bayangin ya Jepang petanya seperti apa ya. Jepang yang dari atas ke bawah itu, Yamaguchi itu prefektur yang di tengah barat itu ya, dekatnya Hiroshima, sementara Kagoshima di bawah dekat Nagasaki ya. Kan dulu kan masih seperti itu kan, masih bentuknya belum prefektur ya, jadi namanya Satsumahang, Choshuhang gitu kan. Nah, aliansi samurai ini merasa tidak cocok dengan kebijakan Jepang yang kebijakan yang Jepang yang orang Barat gitu ya intinya. Kira-kira kayak gitu yang jadi Satsuma dan Choshu ya, Sacho di sini. Dua Kagoshima dan Yamaguchi itu tidak suka ya dengan kedatangan bangsa Barat itu, jadi mereka memberontak gitu ya. Satsuma dan Choshu ini memberontak dan terjadilah suatu perang apa ya kira-kira Minasang? Perang apa? Ada yang tahu nggak? Satsuma dan Choshu ini akhirnya perang? Oke, sebelum masuk perang deh, pernah dengar ini nggak? Pernah dengar tokoh ini nggak Minasang? Siapa nih tokoh ini? Sakamoto Ryoma. So, desu ne. Sakamoto Ryoma ya. Sakamoto Ryoma desu ne. Nah, di sini Sakamoto Ryoma ini adalah pemimpin dari aliansi Sacho ya. Menjadi titik awal dari restorasi Meiji ya, di mana aliansi Sacho ini menjadi titik awal dari restorasi Meiji ya. Mereka merasa samurai-samurai ini merasa tidak puas dengan kebijakan yang dianut oleh si kaisar gitu ya, istilahnya begitu. Nah, akhirnya aliansi Sacho ini adalah mereka ini Tenno itu siapa sih Tenno itu? Tenno adalah kaisar. Mana kalau shogun siapa shogun? Jenderal. Shogun adalah jenderal yang memimpin bakufu kan gitu ya. Shogun adalah jenderalnya yang memimpin bakufu, di mana Tokugawa itu kan bakufu ya, Tokugawa bakufu desu, di mana ada sih kaisar, tapi tetap pemerintahan dipegang atau di tangan jenderal ya, yang memimpin bakufu ini ya.
ini ada suatu apa namanya perseteruan antara Tenno dan Shogun, di mana aliansi Sacho ini ikut ya, dan akhirnya aliansi Sacho ini sebenarnya mereka kan samurai, ya kan? Tadi kan saya bilang ya, aliansi Sacho ini kan samurai, antara samurai di Satsumahang dan Chosuhang, ya, Yamaguchi dan Kagoshima di Jepang Barat ya. Nah, namanya baku samurai, samurai itu anaknya siapa sih? Masih ingat nggak Minasang? Samurai ikutnya ke Tenno atau Shogun? Samurai adalah bawahan dari Shogun? Iya dong. Shogun, bener, Shogun. Iya, jangan lupa hierarkinya Shogun itu siapa sih? Habis Shogun bawahnya siapa? Shogun adalah pemimpin Bakufu. Kemudian di bawahnya ada siapa? Yang sebagai tuan tanah, landlord, tuan tanah daerah. Daimyo, jangan lupa. Di bawah Shogun ada daimyo. Baru di bawahnya daimyo ada para samurai. Shogun, daimyo, dan samurai. Nah, ini kan adalah satu Bakufu kan, Bakufu ya, hierarkinya kan seperti ini. Shogun memimpin Bakufu, di bawahnya Shogun ada daimyo yang memimpin dia adalah tuan tanah daerah atau landlord, dan di bawahnya itu anak-anaknya itu para pasukannya adalah para samurai ya. Di mana samurai ini nggak suka dengan Tenno ya, nggak suka dengan kaisar ya. Akhirnya Satsuma Choshu ini aliansi tadi ya, aliansi Satsuma Choshu, yaitu aliansi itu maksudnya adalah persekutuan para samurai ya, untuk melawan siapa tadi? Melawan si siapa yang menang? Melawan? Kedengeran ya suara saya, ini Deska? Kedengaran saya, kedengaran. Kaisar Tenno. Iya, Kaisar Desne. Kaisar. Lah, keshogunannya apa sih namanya? Keshogunan siapa waktu itu namanya? Keshogunan yang ada di... Iya, keshogunan atau Bakufu. Sebutannya apa Edo itu? Edo Bakufu atau Toku? Edo Bakufu. Tokugawa. Tokugawa Bakufu. Hai, Tokugawa Bakufu desne ya. Di mana waktu itu aliansi samurai ini yang disebut aliansi Sacho ya. Satsuma Choshu ini tidak yang of course mereka pro pada Bakufu, pada Shogun. Itu nggak suka dengan kebijakan si kaisar ya. Nah, kaisarnya kan di situ kan karena masih ingat ya, Tokugawa, ada Tokugawa Ieyasu, Iemitsu, dan banyak sekali, dan ini adalah kaisar terakhir di Keshogunan Tokugawa, yaitu Tokugawa Yoshinobu. Jadi dia ke kaisar ke-15, kaisar terakhir ya. Kaisar terakhir. Jadi ada perseteruan antara samurai-samurai di aliansi Sacho terhadap Tenno ya, di mana itu disebut dengan perang apa? Ada yang tahu? Perang apa Minasan? Perang Bushin. Minasan harus tahu perang Bushin ya. Perang Bushin adalah perang apa namanya, kalau kita belajar sejarah Jepang harus tahu, pernah dengar perang Bushin, di mana Bushin itu sebenarnya nama tahun ya, seperti kita kalau sekarang namanya tahun apa? Tahun Rewa. Jadi jangan sampai ada Rewa War ya. Rewa War itu jadinya itu siapa? Putin lawan Zelensky ya, bukannya ini Boshin War ya, Boshin Senso ya, di mana tahun Boshin itu di situ saat tahun itu tahun Boshin. Jadi 1 tahun saja ya, 1868 sampai 69 ya. Ini perang antara Keshogunan Tokugawa ya, Shogunan Tokugawa, dan faksi yang ingin mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kekaisaran. Jadi antara kaisar dengan Keshogunan gitu ya, faksinya Keshogunan. Nah, perang ini berawal dari rasa tidak puas kawan bangsawan dan samurai muda itu, seperti aliansi Sacho itu, atas lunaknya kebijakan shogun terhadap orang asing ya. Jadi terlalu lunak ya. Nah, akhirnya aliansi samurai ini yang domain Choshu dan Satsuma ini dan pejabat istana ini berhasil mengamankan istana kaisar yang mempengaruhi Kaisar Meiji yang waktu itu masih dia ya. Nah, shogun yang ini shogun ya. Sorry ya. Jadi intinya lawan ini ya, Satsuma Choshu ini melawan keshogunan ya. Justru aliansi Sacho ini lebih ke kaisar ya. Dia lebih pro ke kaisar ya. Sementara
Tokugawa ini adalah keshogunan. Sorry, kebalik ya. Ini keshogunan ya. Nah, si kaisar ini meskipun si samurai-samurai ini mereka merasa tidak puas dengan kaisar ya. Mereka tidak puas dengan shogun. Di sini bangsawan dan samurai ini merasa kebijakan keshogunan ini terlalu lunak kepada orang asing ya. Tadi kan kedatangan orang asing ya, makanya dia lebih dia ingin mengamankan istana kaisar dan mempengaruhi kaisar yang waktu itu masih belia ya, masih muda, Kaisar Meiji saat itu ya. Nah, shogun saat itu yang berkuasa adalah shogun ke-15. Shogun ke-15 dari keshogunan Tokugawa, yaitu Tokugawa Yoshinobu. Ya. Ini adalah fotonya waktu saat masih muda dan ketika sudah tua ini ya. Dia adalah shogun terakhir ya. Shogun terakhir atau ke-15 ya dari keshogunan Tokugawa. Hai. Ke-15 ya. Hai, seperti ini ya. Jadi dia merasa posisinya sudah mulai lemah, akhirnya muncullah perang Boshin ini antara aliansi Sacho ya, tadi Satsuma dan Choshu melawan dari keshogunan Tokugawa. Seperti itu ya, perang Boshin ya, Boshin War. Kemudian ciri-ciri kehidupan yang paling penting di restorasi Meiji di zaman Meiji adalah adanya apa nih? Bahasa Jepangnya apa? Meiji Ishin. Itu desne Meiji Ishin ya. Meiji Ishin itu adalah reformasi Meiji. Nah, reformasi Meiji itu apa saja ya? Salah satunya adalah gimana tadi? Restorasi Meiji. Yang pertama adalah Pengembalian kekuasaan kaisar. Ke kaisar ya kan? Tadinya karena yang namanya Bakufu shogun, keshogunan Tokugawa ya dipimpin oleh shogun dong, jenderal. Sementara tadi itu aliansi Sacho ini pro dengan kaisar gitu ya. Jadi mereka ingin mengembalikan ke kekaisaran gitu ya. Jadi muncullah istilah imperialisme ya, kaisar ya. Nah, kemudian pemindahan ibu kota ya. Of course ibu kotanya pindah ya. Tadi jadi dari Edo itu berubah nama menjadi Tokyo. Sebenarnya sudah pindah sih sejak sudah tidak di sebelum Tokugawa itu kan ada yang di Osaka itu ya, yang di Osaka Kyoto itu ya tadinya ibu kota di situ, kemudian dipindah ke Edo. Di sini Edo ini dalam arti ke Tokyo ya. Dan yang ketiga adanya penghapusan apa Minasang? Penghapusan Wilayah feodal. Penghapusan wilayah feodal ya kan, tadinya kan masih dalam bentuk Han kan, tadi misalnya Satsuma Han, Choshu Han ya, sebelum menjadi prefektur. Kalau kayak sekarang sudah menjadi prefektur atau keng. Sebelumnya adalah wilayah feodal. Yang keempat adanya apa nih? Reorganisasi kelas sosial ya, di mana kelas sosial kan tadi ada kelas sosial itu tadi ada shinokosho ya, kelas-kelas kasta-kasta itu dihapus, dibenerin lagi, nggak ada kayak gitu ya. Kemudian adanya peraturan, ternyata ada apa tuh namanya? Wajib wamil, peraturan wamil, wajib militer. Adanya wamil, peraturan wajib militer. Kemudian ada juga pembaruan apa nih yang diperbarui? Pembaharuan pajak tanah. Pajak tanah ya, di mana pajak itu dulu kalau nggak salah bayarnya harus menggunakan hasil panen, sementara dengan adanya restorasi Meiji harus dibayar dengan uang ya kalau gitu ya. Nah, ini yang terpenting adalah pengiriman para utusan ke luar negeri. Buat apa itu kira-kira ke luar negeri, Mas? Buat jalan-jalan atau healing atau ngapain ini? Itu untuk mencoba riset nggak sih? Riset atau apa sih yang tadi seperti yang tadi itu yang apa ya? Kayak ilmu barat. Betul sekali. Benar banget ya, untuk belajar ya. Pengiriman utusan ke luar negeri itu untuk belajar. Mereka dikirim utamanya luar negerinya juga nggak sembarangan ya, Eropa dan Amerika. Karena Barat adalah simbol modernitas bagi orang Jepang ya, simbol peradaban, bahwa kita harus nyontoh Barat tuh kalau mau maju. Makanya dikirim ke luar negeri. Nah, dengan adanya itu akhirnya pemikiran orang Jepang terpengaruh menjadi modernisasi dan westernisasi. Kan westernisasi kan artinya ke barat-baratan ya, condong kepada barat ya, barat menjadi
peradaban lah intinya pusat. Kemudian adanya juga paham dan pemikiran dari luar negeri seperti Jiu Shugi ya, bebas ya, kebebasan, liberalisme, dan Kojin Shugi Kojin Shugi itu ya, pribadi itu ya, Kojin Shugi apa sih bahasa Indonesia-nya? Coba dilihat, saya lupa ya. Nah, ya, jadi di mana ada juga namanya pengembalian pemerintahan kekaisaran ya. Tadi kan bahwa pemerintah itu kan tadinya dipimpin oleh feodal ya. Feodal itu bakufu, di mana pemimpinnya adalah shogun atau jenderal. Nah, ini adalah istilahnya dalam bahasa Jepang adalah Osefuko ya. Osefuko, coba minasang dicari deh kanjinya seperti apa ya, bisa di-paste di situ ya. Osefuko, di mana Kaisar Mutsuhito adalah kaisar pertama ya, kaisar Meiji yang pertama. Ini menjadi kaisar ya, kaisar ke-1. Itu di zaman Meiji ya. Ya betul, Osefuko-nya panjang ya. Ose itu sebentar. Osefuko punya panjang. Fuko ya. Fuko-nya yang reconstruction gitu ya. Fuko. Nanti dicari sendiri deh ya. Osefuko ya, di mana Kaisar Mutsuhito ini menjadi Kaisar Meiji yang pertama ya. Ini disebut dengan Bume Kaika ya, pencerahan. Salah satunya adalah pencerahan ya. Jepang itu tidak feodal lagi tetapi sudah menjadi kekaisaran. Jadi tadinya adalah di Kyoto ya, ibu kotanya kan di Kyoto. Terus pindah ke Edo. Nah, Edo ini berganti nama menjadi Tokyo ya. Seperti ini ya. Ini proses pemindahan pergantian ibu kota ya. Ya, betul, Fuko-nya seperti itu ya. Terima kasih Rafisang ya. Nah, masih pada nyimak ya minasang ya, Hideska. Yang lain? Nggak pada tidur ya? Hai Sensei. Ya. Ibu kota menjadi Tokyo ya, Kyoto, Edo, dan Tokyo ya. Nah, ini yang kemudian selain itu tadi kan ada ya penghapusan wilayah feodal ya. Di sini adalah ada namanya Hanseki Hokang. Ya, di mana Hanseki Hokang itu pengembalian tanah rakyat dari daimyo kepada siapa? Kepada kaisar. So, di sini tanah rakyat kan tadi dikuasai oleh daimyo kan. Daimyo kan sebagai landlord, dia kan rajanya tanah ya. Landlord ini tanah-tanahnya dikembalikan kepada kaisar ya, dengan menangnya tadi aliansi Sacho itu ya, perang Boshin War, akhirnya tanah dikembalikan kepada kaisar. Ada juga namanya Haihang Cikeng. Boleh buat Cikeng, biasanya bukan chicken ya, bukan ayam ya, Cikeng. Haihang Cikeng. Maksudnya adalah Haihang itu, Hai itu hapus, Hang itu Han. Han itu kan tanah itu ya, tanah itu kan disebut Han di sini. Haihang di sini. Haihang Cikeng ya, abolition of feudal domains and establishment of prefectures ya. Kita kan tahu Jepang sekarang pakainya kan prefektur, provinsinya pakai prefektur. Tadinya kan Han. Ya betul, Haihang Cikeng. Itu adalah perubahan sistem wilayah dari Han menjadi Ken ya. Sekarang kan prefektur ya. Tadinya Han kan, Satsuma Han, Toshūhan, terus apa lagi namanya Hang ya. Itu dipimpin oleh si landlordnya daimyo ya. Hanseki Hokang, pengembalian tanah rakyat dari daimyo ke kaisar, kemudian penghapusan wilayah feodal menjadi prefektur ya. Kemudian ada juga reorganisasi kelas sosial atau kasta ya, yang tadinya kan ada kasta ya. Yang pertama ada Mibung Seido. Mibung Seido itu sistem sistem inilah kelas sosial ya. Sistem kelas sosial ini contohnya ada Shinokosho ya. Siapa saja Shinokosho minasang? Ada Bushi, Bushi. Ya, Bushi, ksatria, samurai gitu ya. Shogun gitu ya. Nonya petani, nomin. Petani, pengrajin. Pokoknya pengrajin, terus saya pedagang. Pedagang. So, satria, petani, pengrajin, dan pedagang. Ini nggak ada. Akhirnya dirubah menjadi Shimin Byodo ya. Jadi apa namanya? Byodo, dia tahu Byodo itu namanya apa? Byodo itu artinya apa? Equality bahasa Indonesianya apa? Kesetaraan gitu ya. Kesetaraan. Equality ya, Byodo. Di sini
Shimin Byodo, jadi semuanya sama, setara. Jadi nggak ada yang namanya si sendiri, samurai sendiri, petani sendiri, pengrajin sendiri, pedagang sendiri. Ya, masih ingat kan dulu itu kayak yang pedagang, petani nggak boleh tinggal di wilayah ini, sementara yang pedagang harus tinggal di sini. Ya, itu udah nggak ada. Dengan adanya reformasi Meiji, yang itu yang kuno-kuno dihapusin aja kalau mau maju Jepang ya. Jadi kesetaraan Byodo, di sini Shimin Byodo. Ya. Ada juga slogan yang Minasang mungkin pernah dengar ya, peraturan Wamil, di mana orang-orang itu dulu wajib untuk menjadi pasukan gitu ya, untuk mempertahankan negara ini dengan istilahnya apa? Istilahnya apa, Minasang? Fukoku Kyohei desu. Fu itu artinya kayak makmur ya, Fu itu makmur, negaranya makmur desu. Kyohei itu tentaranya kuat, Hei itu kuat. Hei itu tentara, Kyo itu tsuyoi desu, tsuyoi. Jadi militernya kuat, negaranya makmur. Jadi dengan militer yang kuat, negara itu pasti akan makmur. Jadi dengan slogan itu, para orang-orang Jepang wajib untuk mengikuti wajib militer, di mana peraturan wajib militer gimana? Apa nih kira-kira dari kanji ini adalah siapa yang ikut wajib militer? Laki-laki di atas 20 tahun. Iya, laki-laki di atas 20 tahun. Ini wajib ikut wamil ya. Jadi nggak hanya opa-opa Korea saja yang ikut ya, tapi Jepang itu juga dulu sempat ada wajib militer. Di mana dengan slogan Fukoku Kyohei itu orang-orang akan terbakar semangatnya bahwa kita harus, kan Jepang istilahnya lagi dari zaman kegelapan menuju zaman terang gitu ya, menuju ke terang itu dengan slogan seperti itu, Fukoku Kyohei, di mana negaranya akan makmur jika militernya kuat ya. Nah, ini juga ada namanya pembaruan pajak tanah atau Chiso Kaisei ya. Chiso Kaisei itu land tax reform ya, pembaruan pajak tanah. Jadi pajak tanah itu kalau nggak salah dulu itu kan pemerintah ini akan memberikan sertifikat tanah kepada pemilik tanah ya. Tadi kan tanah sudah dikembalikan ya kepada kaisar. Nah, jadi diatur sama kaisar, tidak diatur daimyo lagi karena sudah runtuh sistem feodalismenya. Nah, kemudian pajaknya ini diganti dalam bentuk uang kontan ya. Tadinya pajak itu kan harus membayar dengan hasil tani ya. Nah, sekarang diganti menjadi uang kontan, jadi bayar pakai uang. Ya tadi ya, Chiso Kaisei di sini land tax reform. Nah, ada juga pengiriman utusan ke luar negeri ya. Disebut juga dengan, ini apa bacanya Minasan? Pengiriman utusan ke luar negeri ini disebut dengan Iwakura Shisetsudan. Iwakura Shisetsu Dang. Iwakura Shisetsu Dang. Dang itu kelompok ya, apa namanya, grup. Shisetsu itu kayak misi ya. Misi Iwakura ya. Iwakura Mission kalau bahasa Jepangnya itu ya. Iwakura. Nah, kenapa dinamain Iwakura? Karena pemimpinnya namanya Iwakura Tomomi desu. Iwakura Mission ya. Nah, tim Iwakura ini merupakan utusan dari pemerintah ya untuk belajar berbagai ilmu ke luar negeri. Jadi sebenarnya mereka ini adalah para bekas samurai ya. Samurai-samurai ini didudukan ke kursi pemerintahan gitu ya. Dikasih kursi buat ikut dalam pemerintahan. Makanya kenapa para samurai atau para orang-orang perdana menteri Jepang itu, kalau Minasang lihat ya, perdana menteri Jepang di zaman perdana menteri Jepang di zaman zaman Meiji atau zaman setelah Meiji itu zaman Taisho itu ya, mulai itu ya, itu banyak sekali mereka yang berasal dari daerah tadi Yamaguchi dan Kagoshima, karena mereka adalah mantan samurai ya. Mantan samurai itu mereka berubah menjadi menduduki pemerintahan gitu ya, dan mereka banyak yang disekolahkan ke luar negeri, ke Amerika dan Eropa buat belajar gitu ya. Baik. Kemudian, nah di sini ada istilahnya adalah Bumekaika. Bumekaika. Kira-kira apa sih Bumekaika maksudnya, Minasang? Bumekaika. Apa tuh? Bumekaika adalah and enlightenment, iya, bangsa civilization and enlightenment ya. Jadi pembukaan peradaban ya. Jadi masa pencerahan ya, masa pencerahan ya.
kayak pakai whitening ya, pencerahan di sini. Bume itu artinya peradaban ya di sini ya. Peradaban ya, di mana kaika adalah pembukaan di sini. Pembukaan peradaban ya, Bume Kaika, perubahan pembukaan peradaban. Jadi peradaban itu dibuka dengan cara apa? Dengan cara modernisasi dong, kalau westernisasi ya. Kalau belum menyentuh barat itu belum maju, belum kedatangan orang barat, belum niru orang barat tuh belum maju. Jepang masih terbelakang ya, seperti itu. Itu namanya Bume Kaika ya, di mana orang-orang barat ini sebenarnya bawa banyak oleh-oleh nih ya. Contohnya seperti apa saja kira-kira dengan modernisasi dan westernisasi yang dibawa oleh bangsa barat. Contohnya apa nih? Ini ya Kristen Bu. Ini Bu Kristen. Iya, agama Kristen. Terus kemudian Kristokyo. Terus misalnya apalagi nih minasang yang lain mana nih suaranya? Apa nih? Teknologi. Iya, teknologi ya, kereta, misalnya kereta uap atau misalnya Genshin itu apa telegramnya teknologi ya dibawa oleh orang barat ke Jepang gitu ya. Teknologi, kemudian apalagi ya dan banyak sekali budaya yang dibawa oleh orang barat. Biasanya ini adalah contoh-contoh secara konkretnya aja ya. Misalnya apa nih lampu kayak gini kan awal aslinya dari barat ya, di Jepang ada sih. Kita juga ada ya. Ini masih dibawa oleh orang barat, kalau kita mungkin dibawa Belanda gitu ya. Terus ada juga yofuku. Yofuku itu apa sih yofuku? Itu yang kayak macam kapa Apa? Barat. Baju barat, yofuku. Istilahnya apa sih kalau kebalikannya yofuku? Kalau baju Jepang apa? Kalau baju Jepang apa? Kan kalau dibagikan jadi dua ya, barat sama Jepang, ala barat ala Jepang. Kalau ala Jepang berarti wa di sini ya, pakainya wa ya. Wafuku ya seperti misalnya kimono gitu kan, ini kan dari Jepang sendiri. Sementara kalau yofuku itu baju-baju yang seperti ini ya, dulu kan Jepang masih pakai yang kimono, masih pakai yang baju ala Jepang sendiri, wafuku di sini. Sementara kalau yofuku ini baju ala barat ya, maksudnya berkancing, seperti ini ya, dijahit kayak gini lah ya. Terus ada juga kutsu, sepatu yang seperti ini, karena sebelumnya kan Jepang itu pakai pakai gita, karena ya yang kotak-kotak gitu ya. Dulu belum mengenal sepatu, bahwa sepatunya juga warisan dari bangsa barat ya. Kemudian selain barang-barang tadi itu yang mencerminkan modernisasi dan westernisasi, ada juga paham ya. Isme itu kan paham ya, minasang yang ngerti ya, isme itu paham. Bahasa Jepangnya adalah shugi. Ya, jadi paham dan pemikiran dari luar negeri ini mulai merasuki orang-orang Jepang. Ya, contohnya adalah misalnya jiu shugi. Ya, jiu itu apa sih? Jiu itu minasang, jiu wa doyu ini desu ka Indonesia kude. Bebas. Harusnya free, desnya liberal ya. Ini liberalisme bahasa Jepangnya adalah liberalisme kan kebebasan ya. Jiushugi, istilahnya jiushugi, liberalisme, di mana kita tahu ya di Jepang itu secara politik kan dia menganut paham liberalisme ya, Jiuminshuto ya, LDP ya, Liberal Democratic Party ya. Kemudian ada juga Kojinshugi atau individualisme ya. Ini mungkin bertentangan dengan kelompok ya, di mana Jepang itu dulu berkelompok-kelompok ya, tadi apalagi ada Nibung Seido itu petani, pengrajin, pedagang sendiri-sendiri. Sementara kalau individualisme ini ya sudah dihapus tadi ya, jadinya sendiri-sendiri. Saya nggak punya kelas sosial gitu ya, bebas seperti itu. Nah, paham dan pemikiran luar negeri ini yang paling ini adalah, ini minasang mungkin tahu ya, ini siapa nih kira-kira? Bapak ini ada di uang pecahan berapa nih? Ada yang tahu ini siapa? Fukuzawa Yukichi. Siapa minasang? Ini adalah Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa Yukichi deh, dia disebut juga sebagai siapa nih? Sebagai Bapak apa? Bapak apa ya? Bapak siapa? Bapak lurah, Bapak camat, Bapak siapa? Coba sambil di googling, siapa sih Fukuzawa Yukichi? Bapak mau? Siapa minasang, Bapak siapa? Beliau ini adalah
Dia seorang autor juga, penulis juga, translator juga, jurnalis juga. Ya ahli Ranggaku. Ya ahli Ranggaku. Jadi intinya adalah dia adalah bapak modernisasi Jepang ya. Bapak modernisasi Jepang adalah Fukuzawa Yukichi ya, di mana Jepang yang tadinya terbelakang belum beradab ya. Jepang jadi beradab karena meniru bangsa Barat. Ada atau disebut juga Bapak berapa yen nih? Ada di uang berapa Minasang? Gak ada yang mau cek nih? Bapak uang berapa nih? Uang? Ada di uang? Uang berapa Minasang? Pecahan paling besar Jepang berapa? Uang yen? 10.000. 10.000 yen. Ya. Jadi Bapak ini Bapak yang bikin dompet tersenyum ya, uang 10.000 yen ya. Ini adalah pecahan paling besar di uang yen adalah 10.000, di mana gambarnya adalah fotonya Bapak Fukuzawa Yukichi. Ya, kenapa Fukuzawa Yukichi sangat dilulukan? Karena dia ujung tombak modernisasi Jepang. Ya, ini biasanya kan dengan pecahan paling tinggi berarti artinya orang itu sangat berjasa bagi pembangunan bangsa. Ya, sampai sekarang masih belum dirubah ya, masih Fukuzawa Yukichi kan ya. Pas tahu saya masih itu ya. Nah, ini juga Bapak ini pendiri universitas di Jepang ya, pendiri Universitas Keio ya. Pernah dengar Universitas Keio? Ini universitas swasta paling keren lah ya di lawannya Waseda itu biasanya ya, swasta. Waseda Keio itu kan gini ya, saingan gitu ya. Itu pendiri-pendirinya adalah para samurai, para orang-orang pembangun bangsa gitu ya, para orang-orang yang memajukan bangsa Jepang. Jadi itu maksudnya universitas sangat bergengsi dan sangat orang-orang pintar lah intinya gitu ya. Ini adalah simbol dari modernisasi Jepang ya. Jadi di mana di zaman Meiji itu Jepang itu berubah dari negara yang tradisional gitu ya, negara yang belum berkembang gitu ya. Dulu masih dalam zaman feodalisme dipimpin oleh shogun, sistem pemerintahannya seperti itu. Kemudian dengan adanya tadi itu ya, perubahan itu adanya aliansi Sacho itu ya, mereka yang tidak puas dengan shogun yang terlalu lunak terhadap orang asing, kebijakan orang asing, akhirnya dilawan oleh para samurai. Ya, akhirnya Jepang berubah sistemnya menjadi kembali ke kekaisaran gitu ya, bukan feodal lagi, bukan keshogunan lagi ya, bukan bakufu tetapi sudah ke tenno, kekaisaran. Di sini baik, seperti itu ya Minasang untuk zaman Meiji ya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Silakan, tidak apa-apa. Saya mau tanya. Iya, gimana? Kan tadi saya bilang Barat itu dijadikan sebagai simbol modernisasinya Jepang kan gitu ya. Nah, tapi lantas kenapa Jepang sampai sekarang masih menutup dengan bangsa asing gitu kan? Karena kan jadikan walaupun dia jadikan modernisasi gitu, tapi kenapa sekarang tuh kayak Jepang, orang-orang Jepang gitu ya, kayak Mosofum kayak bahkan mereka masih membenci ya, apa ya, membenci ya, misalnya membenci itu tidak mau gitu, menolak, kayak macam menolak begitu. Menolaknya ke siapa nih? Konkretnya ke siapa? Bangsa asing ya, orang-orang kayak orang asing gitu, kayak ya nolak gitu, pokoknya nolak gitu, orang-orang Jepang gitu kebanyakan. Di zaman apa? Di zaman ini apa di zaman Edo? Zaman sekarang. Kalau setahu saya di zaman sekarang, di zaman sekarang itu Jepang bukannya kalau sama Barat itu ini ya, kan mereka sekutu kan dengan bangsa-bangsa seperti Amerika, Eropa, kan mereka sekutu kan ya, sekutu. Maksudnya kalau di zaman sekarang itu saya rasa enggak sih ya kalau sama Barat ya, mereka kan malah justru memuja-muja Barat ya, mereka memuja-muja sampai sekarang kan mereka masih memuja orang asing, dalam arti orang Barat ya, orang Barat. Beda dengan kalau dengan orang Asia yang dianggap sebagai mungkin di mata mereka ya kelas 2 lah ya, bukan kita mungkin enggak seperti orang Barat yang sekutunya Jepang gitu ya, sama-sama maju ya. Kalau setahu saya sih Jepang nggak memusuhi kalau Barat, karena mereka kan memang sekutu kan, kemana, ke Amerika, ke Eropa, sama dengan Jepang ya, kecuali mungkin Rusia, karena Rusia memang lawan Amerika, makanya kenapa Jepang itu lebih membela siapa namanya Ukraina gitu ya, banyak sekali orang-orang Jepang yang pro dengan Ukraina ya, karena Ukraina lawannya Rusia, sementara Rusia kan
lawannya Amerika gitu ya. Jepang sekutunya Amerika ya. Sudah pasti seperti itu sih yang gambaran kasarnya ya kayak gitu. Kalau sama orang barat ya enggak. Kalau sama bangsa barat ya justru sekutu kan gitu. Sama orang asing mungkin misalnya orang asing dalam arti non barat ya seperti orang Asia gitu yang pandang mereka mungkin kelas 2 lah ya, kelas apa namanya enggak situ ya mungkin hanya mohon maaf mungkin semacam kayak sedikit ada diskriminasi aja sih, bukan melawan ya, hanya ada diskriminasi aja dalam lapangan kerja atau dalam apa gitu. Itu kalau yang saya tahu ya dari yang pengetahuan saya ya, Rafnisan. Ideska? Satu lagi saya boleh kan? Iya, nggak apa-apa, silakan. Tadi kan tadi penghapusan wilayah feodal itu kan ada 2 tadi yang disebutkan tadi. Itu tuh termasuk itu kebijakannya atau apanya sih? Atau kayak nama peraturan gitu? Iya sama, ini kebijakan atau peraturan aja sih namanya Hanseki Hokang dan Heihan Chikeng ya. Ini maksudnya peraturannya. Ini dalam bahasa Jepang disebut Hanseki Hokang, di mana Hanseki Hokang itu maksudnya tanah rakyat dari daimyo itu dikembalikan kepada kaisar. Sementara kalau Heihan Chikeng itu apa namanya pengembalian dari perubahan dari Han menjadi prefektur atau Keng. Ya ini namanya nama kebijakannya, nama peraturannya yaitu ini Heihan Chikeng dan Hanseki Hokang. Ya, Nesang bisa cari kanjinya di internet gitu ya. Dari kanji itu kan kadang suka kelihatan. Oh, ini maksudnya penghapusan wilayah gitu ya. Sambil belajar kanji ya, Nesang. Seperti itu ya. Terima kasih saya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ya, jadi ngerti ya maksudnya ya bahwa ini yang ya silakan. Saya ingin bertanya ya Tiara Sang. Tadi kan ada yang beberapa orang yang dipilih untuk belajar gitu ya Sensei ya keluar negeri dari pemerintahan. Maksudnya utusan pemerintah. Itu mereka orang-orangnya juga dari pemerintahan atau mereka ada kayak seleksi warga gitu Sensei? Kalau seleksi so desne ya, saya sebenarnya nggak sampai detail ya. Intinya si ini ya Iwakura ini kan maksudnya ya Iwakura sedang ya atau Iwakura mission ya. Misi Iwakura dipimpin oleh Tomomi Iwakura. Dia adalah mantan samurai ya. Ini kebanyakan mereka adalah mantan samurai. Kan tadi kan ada perang tuh, perang Bosin ya, di mana perang itu antara aliansi Sacho melawan Keshogunan Tokugawa gitu ya. Jadi si mantan samurai ini sebenarnya saya kurang tahu ya kalau untuk seleksinya, coba nanti saya cari ya. Mantan samurai ini diambil gitu ya, diambil menjadi pemerintahan gitu ya. Jadi menduduki kursi pemerintahan dan akhirnya mereka dikirim ke luar negeri. Tapi kalau seleksinya saya masih belum nemu sih ya, Tiara Sang, seleksinya apa ya yang dipilih itu siapa saja, maksudnya syarat-syaratnya apa, coba nanti saya juga cari ya. Menarik juga ini pertanyaannya ya dari Tiara Sang. Mohon maaf kalau untuk itu saya juga belum nyari ya untuk seleksinya siapa yang kayak kenapa bisa dapat kursi pemerintahan gitu ya. Habis ini coba saya cari ya. Jadi intinya mereka adalah mantan-mantan samurai sebenarnya ya, yang tadi itu dari aliansi Sacho ya. Seperti itu. Hai, arigatou gozaimasu, Sensei. Iya, sama-sama ya. Nanti coba saya cari juga, ini juga penting ini sebenarnya ya. Kenapa? Siapa sih samurai siapa aja yang bisa masuk dalam kursi pemerintahan? Yang jelas tadi ya salah satunya dari itu pecahannya aliansi Sacho ya. Hai, seperti itu. Bagaimana minasan daijoubu desu ka? Sudah bisa dipahami ya. Jadi restorasi Meiji, tonggak sejarah Jepang yang sangat penting ini ya. Ini perubahan besar-besaran Jepang dari zaman kegelapan ke zaman peradaban lah ya, membuka peradaban jadi lebih melek dunia. Nah inilah yang menjadi Jepang menjadi negara maju. Jadi persiapannya udah lama ya, persiapannya udah sentuhan dengan baratnya udah lama. Ini makanya kenapa Jepang bisa jalannya lebih cepat dari kita gitu ya. Seperti itu ya minasan, desu ka? Daijoubu deshou ka? Ya, tolong di-review lagi ya minasan ya, di-review lagi nanti mungkin ada tugas dari saya mungkin ya. Hai.
Oke, Dewa Minasang, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti Minasang bisa review sendiri. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan disampaikan ke saya ya. Oke, Minasang, kokuma de wari ni shitai to omoimasu. Minasang arigatou gozaimashita. Sekali sama deshita.